Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, apa kabarnya? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sebelum mengikuti Zoom meeting yang akan ditampilkan di YouTube ini kalian sudah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baik, tetap dukung channel Bapak ya. Di channel Hani Subakti, jangan lupa like, comment, and subscribe karena pada pagi hari ini teman-teman akan Bapak berikan pemahaman di part ketiga ini. Setelah kita menyelesaikan part 1 dan part 2, kalian bisa melihat hasil rekamannya di channel YouTube Bapak. Dan hari ini kita lanjut, setelah kita menuliskan latar belakang, kemudian rumusan masalah, hari ini kita sampai bagaimana cara memberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat di dalam bab 1 skripsi kalian. Sederhana memang, tapi ini akan menjadi tolok ukur berpikir kalian dalam melangkah ke jenjang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka ataupun lampiran. Oke, sebelumnya tetap dukung channel Bapak karena materi ini sangat bagus. Baiklah, kita langsung saja. Adik-adik mahasiswa tingkat akhir pejuang skripsi yang hari ini sudah bergabung di Zoom meeting, dan adik-adik yang berada di luar, dimanapun kalian berada, selamat menyaksikan penjelasan sederhana dari Bapak, namun akan banyak memberikan pemahaman tentunya bagi penulisan yang ada di dalam skripsi kalian. Untuk itu saya ambil judul besar tetap teknik menyusun tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab 1 pendahuluan skripsi. Kenapa Pak harus ada tujuan dan manfaat? Kenapa? Karena kita hidup di muka bumi ini pasti memiliki tujuan yang jangka panjang dan memberikan manfaat kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Begitu pula skripsi. Untuk apa kita capek-capek menyelesaikan skripsi kalau kalian tidak dapat memberikan manfaat, apalagi tidak memiliki tujuan? Alah, skripsi mah paling gitu-gitu aja. Tidak, kalian harus menghasilkan ide-ide baru. Untuk itu, saksikan penjelasannya seperti berikut. Oke? Ya. Di paling bawah ada part 4 ya. Kenapa Bapak ketika presentasi di Zoom meeting yang nanti akan disiarkan di channel YouTube hanya 1, 2, atau 3, 4 slide? Karena saya ingin memberikan gambaran secara lisan yang nantinya bisa kalian cermati ketika menulis, bisa didengarkan dimanapun kalian berada atau dalam situasi apapun ketika kalian menyaksikan channel YouTube ini. Baik, tujuan dan manfaat ini adalah seperti dua sisi mata uang. Sebelah sisi yang satunya bernilai dan satunya pun tetap bernilai, tidak ada berbeda. Namun secara garis besar tujuan dan manfaat memang terpisahkan dan dia memiliki kolom tersendiri dalam yang namanya bab 1 pendahuluan. Dan saya yakin skripsi jenis apapun itu, kuantitatif, kualitatif, mixed method atau campuran, R&D, Research and Development, atau apapun jenis skripsi yang ada di kampus kalian, pasti di dalam sistematika penulisannya atau selikungnya Bapak berani jamin akan tertulis tujuan dan manfaat. Misalnya bab 1, A, latar belakang, B, rumusan masalah, C, pasti tujuan, dan D, pasti manfaat. Atau kalau selikungnya diubah, bab 1, 1.1 pendahuluan, 1.2 rumusan masalah, 1.3 pasti tujuan, 1.4 pasti manfaat. Namun setelah tujuan dan manfaat kadang berbeda. Ada hipotesis jika ada ruang lingkup jika ada, dan seterusnya. Nanti di channel-channel ini selanjutnya kita akan bahas dengan saksama. Oke, sekarang saya ingin memberikan pemahaman komplit tentang apa sih tujuan dari penelitian. Seperti saya, apa sih tujuan saya merekam atau merecording seminar atau Zoom ini? Tujuan saya nanti biar bisa ditonton oleh banyak orang, terkhusus kalian yang hadir pagi hari ini, atau teman-teman
di luar sana yang bisa menyaksikan pada pagi, siang, malam dengan mengklik tombol atau mengketik channel Hani Subakti, memberikan jempol, like, and subscribe. Oke, baik, kita langsung saja. Seperti tujuan manusia, di skripsi juga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Apa sih sasaran kalian? Seperti anak panah itu kemana sih? Ke angka 1, ke angka 2, ke angka 3, dan seterusnya. Ya, ke nomor 1, ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ya, seperti anak panah yang menancap nomor 1. Jadi tujuan penelitian mau ke arah mana? Ke A, ke B, ke C, ke 1, ke 2, ke 3. Silahkan nanti diatur. Tapi yang jelas tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai. Apa sih sasaran kalian? Oh, saya meneliti ini memiliki tujuan agar ini. Supaya ini. Tapi jangan agar supaya, pemborosan kata. Setelah sasaran kalian dapatkan, tujuan itu harus dibuat menggunakan bentuk kalimat pernyataan. Tegas. Di dalam penelitian saya memiliki banyak tujuan. Adapun di antara tujuan dalam penelitian skripsi saya sebagai berikut. 1, ini. 2, ini. Atau pakai sistematika A, ini. B, ini. Jelaskan tujuan. Ingat, tujuan ini berarti harapan. Harapan ini kalau tercapai syukur alhamdulillah. Kalau tidak tercapai ya tidak apa-apa. Kan kita memiliki tujuan. Tapi pastinya kita sudah bisa mengira-ngira kok tercapai gak ini. Oh, ternyata tercapai. Kapan tahunya, Pak? Ketika kalian sudah menyelesaikan yang namanya bab 4 dan bab 5. Baru tahu tujuan kan tercapai apa tidak. Pak, tujuan saya tercapai hanya setengahnya. Dikonsultasikan sama Bapak Ibu dosennya. Sesuai apabila lanjut apa harus bagaimana. Karena Bapak di sini hanya menyampaikan secara poin demi poin. Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai. Sasarannya dalam penelitian berdasarkan variabel, berdasarkan rumusan masalah. Dan tetap menggunakan kalimat pernyataan. Setelah tujuan, seperti kita hidup di muka bumi, tujuan saya adalah untuk berbakti kepada orang tua. Tujuan saya untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Manfaatnya apa? Nah, sama seperti skripsi. Setelah tujuan penelitian, ada pula namanya manfaat penelitian. Usahakan dalam hidup kita memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Skripsi kalian. Ya, kegunaan dari dilaksanakannya penelitian. Oh, setelah saya meneliti nanti manfaatnya ini. Nanti di kesimpulan atau di bab 4 bisa kalian ceritakan dan bab 5 tentunya. Tapi sebelumnya kalian bisa merekayasa. Bukan merekayasa tanda kutip di sini ya. Kalian bisa mendesain, oh tujuan saya ini, manfaatnya ini. Bisa. Kegunaannya apa sih? Agar, supaya, untuk, oleh karena, dengan demikian, nah, kata-kata definisi, kata-kata penghubungnya, silahkan. Bisa dibaca oleh penelitian-penelitian terdahulu yang relevan tentunya. Setelah kegunaan dari dilaksanakannya penelitian, kalian harus mencari nilai kegunaan ini bisa mencakup kegunaan secara teoritis dan praktis. Makanya nanti di skripsi kalian biasanya, ingat ya ini biasanya ada manfaat secara teoritis. Jadi berdasarkan teori. Teori didapat dari mana? Dari buku, dari artikel. Artikel dari mana? Jurnal-jurnal terpercaya. Nanti akan Bapak jelaskan di part-part berikutnya di segmen di bab 2 nanti, yaitu tentang kajian pustaka apa kajian teori. Itu berarti untuk teoritisnya. Praktisnya apa? Jangka pendeknya. Setelah peneliti ini selesai, kalian ceritakan nih, Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu, Bapak Guru, dan stakeholder atau yang berkompeten di bidang pendidikan di sini, saya sudah meneliti tentang sekolah kita dan menghasilkan sebuah manfaat praktis. Ternyata Bu, kalau mengajar bahasa Indonesia untuk tema ini harusnya begini berdasarkan penelitian saya. Sebagai guru yang berlapang dada harusnya mau mendengar deh. Wah, kamu ini anak kemarin sore sudah memberikan manfaat praktis. Bapak ini sudah makan asam garam. Oh tidak. Sebagai kaum pelajar, cendekiawan, harusnya Bapak Ibu guru legowo kok.
karena kan sudah meneliti. Dan ingat, seorang peneliti harus jujur, jangan bohong-bohong, berbohong atau memanipulasi data. Jadi ketika kalian memberikan tujuan praktis, kalian ceritakan apa adanya. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis ABC, secara praktis ABC. Dan nanti kalian ceritakan kepada Bapak Ibu dosen, Bu, ternyata Bu, setelah saya meneliti di SD ini, di kantor ini, di SMP ini, di perusahaan ini, kalau yang fakultas lain ya, ternyata ada kok Bu manfaatnya. Apa coba? Dosennya gitu kan. Apa coba? Saldam. Ini Bu. Oh, gitu ya nak ya. Bagus nih. Biar bisa diteruskan sama adik kelasmu nanti suatu saat di kemudian hari di tahun depan, semester depan. Gitu deh. Ya. Jadi adik-adik, mahasiswa, rekan-rekan terpelajar dimanapun kalian berada, baik yang ikut Zoom meeting Bapak, yang Bapak sengaja undang, ataupun yang nanti menyaksikan channel YouTube Bapak ini, kiranya di dalam menulis bab 1 pendahuluan dalam sebuah skripsi, untuk mendapatkan gelar strata 1, kalian kiranya wajib memberikan tujuan yang relevan dan mendapatkan atau memberikan manfaat yang tentunya relevan juga dengan situasi, kondisi yang nantinya akan kalian ceritakan di dalam bab 1 ini. Baik ya, jadi sekali lagi Bapak ulang, benang merahnya adalah tujuan penelitian sama manfaat penelitian ini bagaikan uang logam yang jatuh gambar sisi sebelah kiri atau sebelah satunya bermanfaat, dan ketika jatuh di sebelah kanannya misalnya juga tetap bermanfaat atau sisi yang lainnya ya. Jadi tetaplah menjadi mahasiswa yang mampu memberikan solusi dari bab 1 itu dengan tujuan yang jelas, kemudian menggambarkan manfaat yang jelas. Kita masih akan bersambung ke part 4, namun tidak ada salahnya Bapak membuka sesi pertanyaan. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum komen boleh di komen ketika channel ini sudah dikirim ke YouTube atau video ini sudah dikirim ke YouTube. Baik, kita sampai di Q&A. Satu pertanyaan mungkin di pagi hari ini yang cerah ini, silahkan. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke, baik Mas Saldam ya. Ya, bagaimana Mas? Ini Pak, apakah di penelitian kualitatif itu bisa tidak menggunakan manfaat teoritis Pak, sama praktis? Kan praktis itu wajib Pak. Apakah di penelitian kualitatif itu mewajibkan untuk memakai Pak manfaat teoritis? Oke, baik Mas Saldam. Terima kasih ya Mas Saldam. Oke, Bapak rasa Mas Saldam ini sudah sangat semangat ini. Apakah di penelitian itu wajib ada teoritis dan wajib ada praktis? Ya, sejauh ini deh Bapak Hani Subakti sudah melalui fase perkuliahan. Saya sudah kuliah ini sampai 4 kali ya, dan ketika saya menyusun bab 1 di kuliah-kuliah saya sebelumnya, saya selalu memberikan tujuan dan tentunya manfaat. Dan sampai hari ini di penelitian saya, waktu saya S1 itu saya penelitian tindakan kelas ya, karena di zaman Bapak kuliah S1 dulu PTK lagi tenar-tenarnya, dan saya sempat kuliah pendidikan profesi guru PPG, itu pun saya buat semacam skripsi tapi namanya tugas akhir perkuliahan PPG. Itu pun saya memberikan tujuan dan manfaat dari penelitian saya tentang keilmuan PPG itu. Dan saya strata 2 pun karena penelitian saya adalah R&D, Research and Development, saya pun memberikan tujuan dan manfaat itu. Dan semuanya Mas Adam, saya memberikan tujuan, saya berikan manfaat secara teoritis dan praktis. Mungkin yang Mas Saldam pikirkan tadi, bagaimana Pak kalau saya penelitiannya kuanti atau penelitiannya kuali, saya memberikan teoritis. Jadi gini Mas, secara teoritis kita bukan harus mengutip pendapat ahli di situ, tapi teoritis di sini berdasarkan disiplin keilmuan kita. Namun ini pemahaman yang sederhana juga Mas harus miliki. Kalau di pedomannya hanya menyuruh tujuan dan manfaat tanpa memisahkan tujuan teoritis dan tujuan praktis, ya tidak bisa dipaksakan Mas Adam. Ya. Tapi kalau
di pedomannya itu ternyata, pedoman ini maksudnya selipung ya, pedoman skripsi kalian, ternyata ketika tujuan dan manfaat itu, lebih khusus manfaat itu harus ada manfaat teoritis atau manfaat praktis, ya mau tidak mau kalian harus cari. Tenang Mas Alda, memang kalian menyusun skripsi sendiri, tapi ada pembimbing kalian kok. Nanti biarlah Bapak Ibu dan Ibu pembimbing 1 ataupun 2 itu yang bekerja. Biarlah beliau yang nanti mengarahkan. Oh, kalau manfaat praktis Saldam pasti bisa. Tapi teoritis, biar dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan, dicari korelasinya, hubungannya. Oh, secara teoritis, manfaat dari penelitian kuantitatif yang kami lakukan adalah ini. Secara praktis ini. Itu kalau kuantitatif. Kalaupun kualitatif, Bapak rasa bisa jadi ada Mas. Tapi sekali lagi tergantung selikung. Di kampus Bapak dulu ada soalnya. Saya malah penelitiannya R&D, Research and Development. Tetap ada manfaat praktis dan teoritis. Jadi biarpun kalian sebatang kara istilahnya menyusun skripsi tanpa dibantu oleh teman-teman satu angkatan, tapi pada dasarnya kalian bisa meminta arahan, saran, pendapat dari pembimbing. Ingat, pembimbing yang baik, Bapak pastikan ketika siapa tahu ada Bapak Ibu dosen yang menonton channel ini, pembimbing skripsi yang baik adalah pembimbing yang mampu mengarahkan sesuai relnya, sesuai jalannya. Oh, si Saldam ini penelitiannya kuantitatif. Saya coba ikuti pedoman dulu. Oh, pedomannya begini. Ya udah ini aja nak yang kamu tulis nak. Yang tidak ada tidak usah kamu tulis. Ketika Mbak Antania dan mbak-mbak yang lain atau mas-mas yang lain kuali begini nak. Siapa tahu satu angkatan ada yang R&D, mix method, campuran seperti ini. Diarahkan. Bapak pun, Pak Hani pun biasanya mengarahkan. Coba lihat deh pedoman, kalau tidak ada kita jangan mengada-ngada. Jangan membuat tanda tanya atau seperti digambar di layar Q&A ada gambar tanya. Jangan ditanya. Ya, mungkin begitu Mas Aldam. Kalau Mas Aldam bingung, boleh komunikasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbingnya. Dan tentunya kita harus punya semacam pedoman. Ya, ingat skripsi ini ada arahnya. Arahnya apa sih Pak? Skripsi lulus, kalian nanti mendapatkan nilai A atau B atau C dan seterusnya. Kalau Bapak harapkan A, nilai skripsi A. Jadi ketika 4 SKS atau 6 SKS dapat nilai A kan lumayan. Di wisuda skripsi kalian disebutkan analisis ini. Apa pengaruh ini atas nama Saldam. Wah, ketika orang baca bangga. Saya sudah memberikan manfaat di skripsi itu. Baik dari teoritis ataupun dari praktis. Oke, mungkin begitu ya Mas Aldam yang pagi hari ini nampak cerah, ini sudah semangat 45 ini. Begitulah mahasiswa tingkat akhir deh ya. Bangun tidur, buka laptop, tidur lagi, buka lagi. Loh, kok nggak makan Pak? Makan pun sambil ngetik. Biar apa? Biar lulus tepat waktu. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak berikan penjelasan secara sederhana namun berkesan terhadap materi besar kita tentang penulisan tujuan dan manfaat. Di slide terakhir biasanya saya mengucapkan terima kasih dan bye-bye. Tetap dukung channel Bapak dengan cara like, menkomen, and subscribe. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Makasih.